وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Taib, di hadis ke-8 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Rasulullah ditanya tentang seorang pria, dia berperang karena berani, dia berperang karena ada sisi fanatik terhadap kaumnya, dia berperang ada karena riya. Jadi ada 3 orang. Alhamdulillah. Ada 3 orang, satu berperang karena murni dia brave, berani. Satu orang berperang karena hamiyah, yaitu menjaga sukunya, fanatik terhadap sukunya. Dia berperang, yang satu lagi dia berperang karena pengen dilihat orang. Mana yang di jalan Allah? Maka kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimatullah la ilaha illallah itu yang tertinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Begitu. Atau kalau bisa dikiaskan dengan amal pada umumnya, ada orang beramal karena pengen dianggap berani atau pengen dianggap saleh, pengen hanya dianggap orang baik gitu. Jadi intinya, atau dia berani karena dia pengen menampakkan bahwasanya dirinya itu ada spesialnya dia gitu loh. Syaja'ah, ada specialty pada dirinya. Itu beramal karena itu. Bukan karena Allah. Atau beramal karena hamiyah, asabiyah, fanatisme, karena harkat dan martabat kesukuan atau kekeluargaan. Yalah, gue beramal lah, kan keluarga saya keluarga gini, nah gitu. Atau contoh lain di sini, misalnya dia menjadi saleh atau menjadi ustadz karena dia seorang gus, anaknya ustadz. Masa saya anaknya ustadz, saya nggak jadi ustadz, gitu loh. Ya, ini hal yang mungkin bagi orang ya wajar lah, masa anaknya ustadz nggak jadi ustadz. Ya, tapi nggak boleh kayak gini. Antum jadi ustadz bukan karena antum anak ustadz, tapi antum jadi ustadz karena apa? Ya antum harus punya niatan lillahi ta'ala, bukan karena antum mau anak siapa kek. Kalau emang menambahkan diri menjadi da'i ustadz, ya karena Allah, bukan karena antum anak siapa, bukan karena antum turun mana, bukan. Nggak gitu, nggak boleh kayak gitu. Ya, kayak kita misalnya, saya sholat karena bapak saya imam, nggak boleh kayak gitu. Enggak, Islam enggak kayak gitu. Islam itu antum sholat karena emang itu lillahi ta'ala, wajib, bukan karena antum anaknya imam. Masa anaknya imam enggak sholat? Ya iya, masa orang muslim enggak sholat itu untuk semua, bukan hanya untuk anak imam. Karena sholat itu bukan karena bapaknya itu imam. Sholat itu karena kita makhluk Allah, kita hamba Allah. Gitu. Ya bukan, kita beramal bukan karena faktor siapa keluarga kita, siapa, Enggak kayak gitu. Tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Juga contoh yuqatil liyura makanuhu, itu berperang karena pengen dilihat makan, yaitu dilihat posisi dia. Ya pengen menjadi panglima atau apa. Jadi ya kita juga dikiaskan dengan amalan kita. Kita beramal
Ria supaya kita punya posisi di hati manusia. Itu juga jangan, nggak boleh kayak gitu. Jangan beramal soleh supaya kita punya tempat di hati manusia, supaya kita menjadi orang yang lebih tinggi dari mereka, supaya kita diangkat mungkin jadi PRT, diangkat jadi RW, diangkat jadi lurah atau apalah gitu. Ria. Atau minimal supaya kita diustadkan misalnya gitu. Enggak usah kayak gitu, enggak usah. Ya. Jadi janganlah kita itu memasang mahkota sendiri gitu. Memasang mahkota sendiri dengan amalan yang harusnya lillahi ta'ala. Enggak usah. Maka man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Disebut fi sabilillah ketika amalnya ini untuk menegakkan la ilaha illallah. Dakwah dimanapun juga begitu harus. Di Muhsin ini baik yang dakwah ngajar seperti mungkin Ana atau Ustaz Nanda atau yang lainnya, itu harus kita proyeksikannya apa? Diproyeksikan untuk supaya apa? Jemaah dan masyarakat mengenal la ilaha illallah dan beramal sesuai amalan Muhammad Rasulullah. Itu tujuannya kan gitu. Ya Pak. Tujuannya gitu. Antum enggak usah ngelihat nih Ustaz Nanda atau udah urusan Ustaz ini udah urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla gitu. Enggak usah terlalu diagungkan atau udah. Ya. Ketika misal ya masing-masing alhamdulillah enggak terlalu pusing dengan duit, Pak. Yang Anda lihat enggak terlalu pusing dengan duit. Maksudnya dipusingkan oleh ustadz-ustadznya dengan duit, atau pusing dengan duit karena harus bayar banyak ustadz-ustadznya. Masjid lain, anak-anak udah ngajar di puluhan masjid, Pak. Dalam sepekan, dalam 1 bulan tuh puluhan masjid. Banyak trouble itu muncul ketika apa? Ketika memang sudah duit itu betul-betul main di dalam dakwah. Itu trouble nantinya. Jadi biarkan begini, alhamdulillah semuanya. Berjalan terus istiqomah. Yang udah kenal tauhid makin kenal, yang belum kenal bakal kenal. Itu udah nyaman dah, bismillah udah. Jalan aja terus istiqomah. Itu enak insyaallah. Fisabilillah mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kita. Kan tujuan kayak gitu. Ya. Ya warga yang mungkin gak mau ikutan gak masalah, karena kita gak maksa siapapun. Tapi kan kita tujuannya lillahi ta'ala, ke surga, mudah-mudahan gitu. Itu enak, sebenarnya enak udah. Coba kalau sekarang nih fokusnya kita, Anda udah bertemu beberapa orang pengajian atau panitia pengajian, ibu-ibu terutama tuh ada yang risih ketika apa? Jemaahnya hanya berapa? 10. Itu risih. Bukan karena gak enak ustadznya, karena risih. Kenapa kan risih? Ya karena dia juga ada pengajian lain yang lebih mewah, yang bisa ratusan umat datang. Ada suatu pengajian ya kan, ada suatu pengajian yang begini. Ini ummahat. Ini pengajian rutin ana loh. Jadi di pengajian di suatu apartemen, dan itu apartemen mewah. Ya di aulanya kajiannya. Namanya apartemen mewah kan penghuni-penghuninya itu memang orang-orang yang kelas atas ya, yang mereka masing-masing punya ego tinggi gitu kan. Nah, jadi ada panitia ini diantaranya beberapa ummahat. Ada satu ummahat yang selalu panas dia rasanya. Panas karena yang hadir itu hanya beberapa orang doang. Ana selalu bilang ke beliau, Bu, nggak masalah, Bu, yang hadir segini mah nggak masalah, sabar aja. Dia pengen tuh yang hadir tuh puluhan, ratusan gitu. Ana bilang, Bu, pakai strategi apa kek kalau di sini? Apalagi ini baru-baru aja. Itu nggak bakal, Bu, sampai segitu. Kalau di sini mah emang maklumin aja. Pertama ini apartemen. Kedua, ini apartemen kelas tinggi. Ketiga, kita tuh dikasih jatah di aula ini aja udah alhamdulillah banget, Bu.
Tapi kan saat anak aja waktu di mana gitu. Ada ya. Dia juga panitia di suatu kajian di daerah dekat Cibubur. Antum pasti tahu daerah kajian ummahat yang populer di daerah Cibubur Junction sana lagi. Ya tahu nggak? Ada kajian ummahat yang populer di situ. Kadang ratusan ummahat datang rutin. Ya nggak bisa dikiaskan dengan di sana. Ini mungkin karena apa? Karena udah mengalami kepanitiaan dan rutin yang hadir tuh ratusan umat banyak gitu loh. Di rumahnya sendiri dia domplang banget. Jadi kecewa gitu loh sama keadaan tuh kecewa dan menularkan kekecewaan itu gitu. Jadi kalau anak hadir dia selalu bilang, "Aduh Sat, maaf Sat, yang datang 3 juta orang gitu." Padahal yang datang cuman 8, 7 gitu. Enggak apa-apa pula. Nah di sini ini ujiannya. Apalagi dia orang kaya berada dan juga teman-temannya yang di kajian yang di Cibubur juga orang berada semua. Dan termasuk sukses banget. Bahkan bisa bikin daurah sampai banyak yang itu, masya Allah. Tapi terlalu domplang. Di sini kalau kita pikirkan ya, di sini ujiannya gitu loh. Malah justru bagus kita tuh dapat hal-hal seperti ini terjadi pada diri kita untuk mendidik hati kita supaya usahakan ikhlas. Ya. Jangan lihat kuantitas. Coba ikhwan di sini nih ini, muhsinin yang hadir berapa gitu loh. Coba bandingin misalnya dengan masjid lain misalnya. Ya kalau dibandingin sakit hati Pak, sakit hati. Tapi udah biasa, udah nggak ada rasa nah ikhwan. Kalau mungkin awal-awal nih, coba antum bayangin gini, bayangin. Ya ini hal yang sudah bertubi-tubi itu anak rasain, sampai anak udah mati rasa dalam masalah ini ikhwan. Beneran, saking udah biasa banget. Anak mulai duduk isi kajian, tiba-tiba ketika ngelihat anak udah mulai mau isi kajian pada keluar. Itu rasanya gimana Pak? Kalau antum jadi itu awal-awal itu rasanya itu hati astagfirullah. Ya Pak, jadi anak tek gini pada keluar langsung. Itu kayak ya bayangin aja gimana rasanya gitu. Atau ketika di parkiran datang mau masuk masjid pada bubar orang-orang ketemu dengan kita, tahu ini ustadznya mau ngisi kajian, nggak pada nyapa. Kita kayak didiemin pada keluar gitu. Terus kita isi kajian yang udah sepi. Itu hal-hal yang setiap dai itu emang harus ngerasain itu. Ya. Ada masjid-masjid yang memang membludak orang-orang ada. Dan ada masjid-masjid yang konteksnya itu sangat menyakitkan, ya ada juga. Tapi ini semua itu harus ada dan terjadi pada dai. Untuk apa? Melatih kita supaya kita tuh jangan bergantung pada makhluk. Udah biasa aja. Bahkan di masjid ini ikhwan, di masjid ini pernah entah setahun lalu atau kapan itu. Ini kajian. Udah mau mulai ini subuh. Sampai audiensnya hadirnya berapa? Ini doang nih, orang ini doang. Wallahi pernah, tanya dia. Kajian fikih apa waktu itu? Kitab Al-Kafi atau? Nah, wallahi pernah. Enggak ada satupun jemaah sini. Ada, pernah itu terjadi sini nih. Kapan tahun berapa? Tahun lalu seperti atau kapan? Lupa nah. Itu sampai suruk kajian kita sampai suruk. Jadi anak ngeliatin kamera terus, enggak ada ikhwan lain itu. Itu emang perlu ada seperti itu. Dan hal ini juga pernah terjadi juga pada dia, enggak ada orang, bahkan enggak ada kameramen ketika itu. Itu terjadi ikhwan. Memang perlu seperti itu. Perlu untuk supaya kita melihat kayaknya selama ini saya belum ikhlas, sehingga masih sakit hati dengan pemberian Allah seperti ini. Ya mudah-mudahan sih dimatikan rasa untuk masalah ini, sehingga udah mau siapa mau datang alhamdulillah, nggak datang ya kalau bisa datang gitu kan, kalau enggak apa-apa. Ya. Yang terpenting adalah litakuna kalimatullahil ulya. Yaitu kalimat Allah itu yang tertinggi. Yaitu kita mengajarkan di sini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sesuai dengan ajaran yang semoga Allah Taala ridhai
Adapun masalah keduniaannya baik kuantitas atau apapun dari dunia itu nggak dicari. Semoga kayak gitu. Kalau kita mau berani-beranian podium di hadapan jemaah itu bisa. Tapi kan tadi kita su'ila Rasulullah an rajul yuqatilu syaja'atan. Berperang karena berani, karena berani maka dia berperang. Cuman karena itu doang. Maka ini enggak lillahi ta'ala. Ya, enggak lillahi ta'ala. Begitu juga kita di komplek kita ini. Antum mau sedekah karena apa? Gitu. Ya. Antum mau membangun rukun warga karena apa? Antum mau ini karena apa? Ketahuilah, kalau karena cari popularitas manusia atau karena emang kan berduit aja, bukan karena Allah, sebenarnya banyak sakit hati nanti. Tapi kalau karena Allah mau disakitin hatinya, kalau karena Allah tetap dia akan ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap nyantai-nyantai aja insyaallah. Begitu caranya hidup nyantai. Kalau emang karena Allah maka santai aja. Tapi kalau bukan karena Allah pasti bakal nggak nyantai nanti gitu. Ya seperti itu insyaallah. Udah waktu syuruk udah belum? Udah. Baik, kita mungkin cukup sampai sini jemaah sekalian. Jazakumullahu khair jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.